Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam kita. Dan di hari ini kita akan belajar tentang rukun Islam. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 rukun Islam sekalian sederhana. Alhamdulillah pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran langkah-langkah dasar kita melaksanakan di hari ini. Kita akan belajar tentang rukun memahami. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa belajar. Rukun Islam adalah 5 dasar yang wajib dijalankan oleh setiap muslim sebagai tanda keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam itu adalah 5 pilar utama dalam agama kita. Ini adalah pelajaran kita harus dilakukan oleh setiap muslim, menyebutkan dan menjelaskan kita kepada Allah secara sederhana. Islam ini anak-anak sekalian mengajarkan identifikasi langkah-langkah cara hidup yang baik, melaksanakan rukun serta membuat kita lebih dekat kepada Allah, memahami dampak positif rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima adalah haji. Setiap rukun memiliki makna yang mendalam bagi. Halo anak soleh dan soleha, kali ini ibu akan menjelaskan materi tentang rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Syahadat adalah pernyataan iman seseorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Dengan mengucapkan syahadat, seseorang menyatakan diri untuk menjadi seorang muslim. Halo anak soleh dan soleha, kali ini ibu akan menjelaskan materi tentang rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Syahadat adalah pernyataan iman seseorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Dengan mengucapkan syahadat, seseorang menyatakan diri untuk menjadi seorang muslim. Silahkan simak baik-baik kalimat syahadat berikut ini. Ibu ulangi, kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Makna syahadat itu percaya bahwa hanya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sebagai contoh, maka kehidupan kita akan menjadi damai. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun Islam yang kedua, yakni tentang sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan bagi umat Islam 5 kali sehari semalam untuk mengingat Allah dan meminta petunjuk darinya. Adapun 5 waktu sholat, yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Apa manfaat sholat anak-anak? Yang pertama, membuat hati kita tenang dan damai. Yang kedua, mengajarkan tentang kedisiplinan karena dilakukan di waktu yang tepat. Dan yang ketiga, mengajarkan tentang kesabaran dan kerendahan hati. Kenapa sholat penting anak-anak? Karena yang pertama, sholat adalah cara kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan dan bersyukur atas segala nikmatnya. Yang kedua, sholat
adalah cara kita untuk menjauhi segala perbuatan buruk. Anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya Islam yang ketiga itu puasa. Jadi puasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib dilakukan di bulan suci Ramadan dengan menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk atau hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar tak sampai terbenamnya matahari. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha yang puasanya full pada bulan Ramadan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, kalian termasuk orang-orang yang hebat. Jadi puasa itu ibadah yang mengajarkan kita kesabaran, ketahanan, dan peduli terhadap orang lain. Adapun manfaat puasa ada tiga. Yang pertama, melatih mengendalikan diri dari hawa nafsu, bagaimana merasakan lapar sehingga kita lebih peduli terhadap orang lain. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah karena kita melakukan ibadah dengan ikhlas. Nah, selanjutnya kenapa kita penting berpuasa? Karena puasa membuat kita lebih sabar dan ikhlas dan menambah rasa syukur kita atas rezeki yang Allah berikan. Masuk di materi zakat. Zakat adalah sebagian harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkan untuk membantu mereka. Nah, zakat juga bertujuan untuk membersihkan harta kita. Kemudian, zakat merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena apa? Karena Allah yang telah memberikan kita rezeki. Nah, anak-anak, ada 3 tujuan zakat. Yang pertama, membantu mengurangi kemiskinan. Yang kedua, yaitu menjaga keadilan sosial agar tidak ada yang kekurangan. Kemudian yang ketiga, membersihkan hati dari sifat kikir dan egois. Kemudian ada jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah, dibayar saat bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan dibayar zakat fitrahnya ya. Kemudian khusus sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kemudian yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal yaitu zakat dari harta atau penghasilan dan tabungan yang kita miliki. Nah, anak-anak, kenapa zakat itu penting? Karena yang pertama, zakat mengajarkan kita untuk peduli pada sesama dan menghilangkan sifat egois. Kemudian yang kedua, dengan berzakat kita membantu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Selanjutnya rukun Islam kelima yaitu haji. Haji adalah ibadah ke tanah suci Mekah yang wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Haji adalah puncak dari ibadah seorang muslim dan mempertemukan umat dari seluruh dunia. Adapun beberapa rukun haji. Yang pertama, ihram. Ihram adalah berniat dan mengenakan pakaian putih bersih dan menandai awal ibadah haji. Dan yang kedua, tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Yang ketiga, sa'i, adalah berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah mengingat perjuangan Siti Hajar. Yang keempat, wukuf di Arafah, berdoa dan bermunajat di padang Arafah. Kenapa haji penting? Haji merupakan kebersamaan, pengorbanan, dan ketundukan total kepada Allah. Anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari tentang rukun Islam, maka dapat kita simpulkan bahwa
Rukun Islam adalah amalan wajib yang dilakukan oleh seorang muslim. Dengan menjalankan rukun Islam ini, kita akan menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Rukun Islam adalah petunjuk hidup yang akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan menjalankan rukun Islam ini bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga akan membawa manfaat bagi diri kita dan orang